Oke, untuk memulai kita menganalisis dan merancang sistem basis data di Dinas Pariwisata, kita harus buka, kita gunakan database-nya itu adalah MySQL. Kemudian kita membuat sebuah database baru, maaf belepotan, database baru dengan nama database pariwisata NTT. Setelah itu di bagian kiri kita pilih nama database-nya. Oke, untuk pariwisata di NTT ada permintaan, yaitu mereka akan membuat sebuah fitur yang bernama artikel. Nah, artikel itu jadi kita sebelum menganalisis kita harus tahu dulu kebutuhan di instansi terkait di Dinas Pariwisata. Untuk fitur artikel itu kira-kira atribut apa saja yang mau ditambahkan. Nah, contohnya, untuk artikel itu kan harus ada, yang pertama ada ID artikel. Harus ada ID artikel, kemudian pasti ada judulnya, kemudian ada isinya, kemudian ada status. Status ini maksudnya agar artikel itu bisa divalidasi oleh admin. Jadi, apakah artikel itu siap untuk dipublish atau belum? Kalau sudah siap dipublish, berarti mungkin dia simpan satu data tertentu, misalkan 1 atau 01, berarti artikel tersebut akan dipublish, sementara 0 berarti mungkin diblokir atau tidak dipublish. Kemudian harus ada ID admin. ID admin artinya admin siapa yang mengelola artikel tersebut. Oke, apakah artikel tersebut ada kategorinya? Nah, kalau tidak ada kategori berarti kita tidak tambahkan atribut lagi. Tapi pada umumnya untuk artikel itu biasanya tidak ada kategori. Dia palingan hanya ada ID artikel, ada judul, ada isi, ada tanggal artikel, ada status artikel. Itu ada status artikel ini untuk kita artikelnya diaktifkan, artinya dipublish ataukah diblokir. Kemudian artikel tersebut diisi oleh admin siapa. Jadi harus ada atribut yang terakhir, yaitu ada ID adminnya. Oke, mari kita buat bersama-sama. Kita kasih nama tabelnya adalah tabel artikel, yang mana di dalamnya ada kolom. Kita ulangi lagi, ada yang pertama ID artikel, ada tanggal, ada judul, ada isi, ada status, ada ID admin. Kita butuh 6. Kita butuh 6 kolom. Yaitu yang pertama adalah kolom ID artikel. Untuk penulisan atribut atau kolom-kolom ini sebaiknya menggunakan huruf, dan jika memang ada dua kata itu ditulis digabung saja atau digabung menggunakan underscore, dan tidak boleh menggunakan spasi. Tidak boleh menggunakan spasi. Kita mulai dari ID artikel, kemudian ada tanggal, kemudian ada judul, isi, status, dan yang terakhir ada ID admin. Kita tulis gabung seperti ini. Untuk ID artikel, tipe datanya adalah integer. Kemudian indeks kita harus pakai, dia itu adalah primary key. Kita kasih auto increment. Kemudian untuk tanggal kita pakai tipenya adalah timestamp, tanggal dan jam. Kemudian judul kita pakai teks, isi kita gunakan teks juga, status kita pakai karakter,
lebarnya cukup 1 karena nanti berisi angka 1 atau 0. 1 itu artinya aktif, 0 itu artinya terblokir. Kemudian untuk ID admin kita gunakan int saja tanpa ada batasan. Nah, di sini judul kita gunakan teks. Kenapa? Karena kita tidak tahu untuk isian atau value dari judul itu lebar datanya berapa. Karena kita tidak tahu. Jadi tetap saja kita gunakan teks. Untuk isi juga sama. Kita tetap menggunakan teks. Kenapa? Karena value atau isinya itu, value atau data yang nanti kita isi, kita tidak tahu. Batasannya itu bisa banyak sekali. Nah, kita gunakan varchar ketika lebar datanya itu sudah jelas. Misalkan nomor induk mahasiswa di Stikom Indo pasti lebarnya 8. Kemudian nomor induk kependudukan lebarnya 16. Nah, berarti kita pakai varchar. Kenapa? Karena datanya itu lebarnya sama. Sementara untuk yang tidak sama, nah itu sebaiknya kita pakai teks. Jadi saya ulangi, untuk tabel website pariwisata ini kita butuhkan tabel yang pertama adalah tabel artikel, yang mana berisi ID artikel, tipenya integer, kemudian indeksnya primary, auto-increment. Auto-increment artinya penomorannya itu otomatis, diberikan secara otomatis oleh MySQL. Kemudian tanggalnya kita pakai datetime, judul, teks, isi teks, status, karakter 1. Status ini untuk mengaktifkan atau memblokir. Jadi tergantung dari admin yang akan menyetingnya. Kemudian yang terakhir adalah ID admin. Kita gunakan integer juga. Setelah itu kita pilih save. Oke, sudah ya. Untuk tabel artikel saya rasa sudah jelas. Jika kalian ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Tulis di bagian komentar publik, tulis di situ, nanti saya akan menjawabnya. Kemudian ini tabel cukup kita buat lagi satu tabel, yaitu tabel objek wisata. Nah, ini yang penting. Kalau berbicara mengenai pariwisata, pasti kita akan butuh objek wisata. Objek wisata itu ya berisi, tabel objek wisata itu berisi segala informasi yang berhubungan dengan pariwisata pada suatu tempat tertentu. Nah, kemudian apakah pariwisata itu ada lokasi-lokasinya kah? Ataukah ada kategori pariwisata? Atau kita buat secara umum? Nah, kalau sistem pariwisata yang besar, biasanya itu ada kategori. Berarti ada tabel kategori pariwisata, apakah pariwisata itu termasuk dalam pariwisata budaya, pariwisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner. Nah, kalau kita butuh pengkategorian atau pengelompokan seperti itu, maka kita butuh satu tabel lagi, namanya tabel kategori wisata. Kemudian, apakah kita butuh lokasi? Misalkan, objek wisata A ada di lokasi tertentu. Karena dalam satu lokasi wisata, dalam satu lokasi itu kan bisa memiliki banyak objek wisata. Nah, kalau mau buat seperti itu, berarti kita harus butuh satu tabel lagi yang namanya tabel lokasi. Jadi, tabel lokasi ini akan berelasi dengan tabel pariwisata. Tabel kategori juga akan berelasi dengan tabel pariwisata. Satu pariwisata pasti dia memiliki satu kategori. Jadi satu objek wisata itu dia hanya boleh memiliki satu kategori. Contoh, wisata air terjun. Nah, dia itu pasti kategorinya hanya satu, yaitu kategori wisata alam. Tidak mungkin dia memiliki dua kategori wisata. Berhubungan dengan lokasi. Nah, air terjun tertentu dia pasti ada di satu lokasi tertentu. Tidak mungkin satu objek wisata dia berada di dua lokasi yang berbeda. Nah, jadi sebelumnya kita harus buat dulu satu tabel yang bernama tabel kategori wisata. Kita klik di nama database-nya, klik tabel kategori wisata. Kita hanya butuh dua, yaitu ID kategori wisata dan nama kategori wisatanya. Kita pilih dua.
Oke. Untuk ID kategori wisata, kita atribut yang kita tulis ID kategori wisata, tipenya integer, kemudian dia merupakan primary key, auto increment, kemudian nama kategori wisata. Ini tipe datanya adalah teks. Nah, karena kita belum tahu lebarnya berapa, dan beberapa record untuk nama kategori wisata pasti memiliki lebar yang tidak sama. Kita pakai teks. Kemudian klik di save. Oke, jadi kita sudah memiliki tabel kategori wisata. Kemudian berikut adalah tabel lokasi. Nah, lokasi itu penting. Karena objek wisata itu kita harus tahu dia itu ada di lokasi mana. Jadi jika dalam satu lokasi itu memiliki 10 objek wisata, maka kita tinggal ambil dia punya ID sehingga tidak terjadi duplikasi data pada nama lokasi. Oke. Kita create tabel baru, kita klik di pariwisata, nama tabelnya itu adalah tabel lokasi wisata. Ada ID lokasi wisata, nama lokasi itu secara umum saja. Nama lokasi wisata itu kan pasti ada di kecamatan tertentu. Lokasi wisata, kemudian nama lokasi, atau sesuai kebutuhan. Kalau mau butuh ada kecamatan, ada kabupaten, nah berarti itu harus dibuatkan tabel kabupaten, tabel kecamatan, dengan tabel lokasi. Tapi ini kita jadikan satu saja. Ini kan di NTT. Studi kasusnya kan di NTT. Di NTT itu kan pasti ada kabupatennya, ada kecamatannya. Kabupaten dan ada kecamatan. Berarti kita cancel dulu yang ini. Kita harus buat tabel kabupaten dulu. Karena objek wisata itu kan berada di kabupaten tertentu. Berarti ada tabel kabupaten. Itu ada dua saja, yaitu ada ID kabupaten dan nama kabupaten. ID kabupaten tipe datanya in, dia merupakan primary key. Kemudian nama kabupaten kita pakai teks. Setelah itu kita pilih save. Oke, ini tabel kabupaten. Kenapa? Karena ini kan studi kasusnya provinsi. Kabupaten itu perlu supaya kita mengidentifikasi objek wisata tersebut berada di kabupaten apa. Setelah itu tabel kecamatan. Coba kita cek dulu tabel. Ada ID kabupaten. Oke, kita buat tabel baru, yaitu tabel kecamatan. Kecamatan itu ada 3 kolom, yaitu ID kecamatan, nama kecamatan, dan yang terakhir adalah ID kabupaten. Kecamatan ini berada di kabupaten apa. Untuk ID kecamatan dia adalah primary key karena sifatnya harus unik, tidak boleh duplikasi. Kemudian untuk nama kecamatan tipenya teks. Ini kita pakai auto increment. Oke. Nama kecamatan kita pakai teks, ID kabupaten kita pakai in tanpa primary key atau auto increment. Jadi dia ini merupakan foreign key. ID kabupaten ini adalah foreign key. Nama kecamatan ini tipe datanya teks, sementara ID kecamatan ini primary key auto increment. Kita cek dulu tadi kabupaten sepertinya ada. Kita lupa auto increment di sini. Kita tambahkan auto increment. Agar dia ter-create sendiri ID-nya tanpa harus kita pikirkan script untuk membuat ID-nya. Oke, jadi kabupaten sudah ada. Saya ulangi, ada ID kabupaten, tipe datanya integer, auto increment dia merupakan primary key. Kemudian nama kabupaten dia tipe datanya teks.
Sementara kecamatan, ada ID kecamatan, tipe datanya in, auto increment, nama kecamatan teks, ID kabupaten in. ID kabupaten itu merupakan foreign key. Kemudian berikutnya adalah, nah ini kita sudah punya dua, yaitu kecamatan dan kabupaten. Yang terakhir kita buat tabel yaitu lokasi. Lokasi wisata. Lokasi wisata yaitu isinya ID lokasi, nama lokasi, dan ID kecamatan. Nah, kenapa kita tidak butuh ID kabupaten? Karena tabel kecamatan dengan tabel kabupaten dia sudah berelasi. Jadi ketika kita masukkan ID kecamatan saja, kita sudah tahu dia itu asalnya dari kabupaten mana. Berarti di sini kita kolomnya adalah ID kecamatan, ya maaf, ID lokasi, nama lokasi, dan ID kecamatan. Ada 3. Kita isi lagi, ada ID lokasi, kemudian ada nama lokasi, terakhir adalah ID kecamatan. ID kecamatan tipe datanya integer, dia merupakan foreign key. Nama lokasi tipe datanya teks, ID lokasi integer, dia merupakan primary key, dan kita kasih auto increment. Setelah itu kita pilih save. Oke, jadi kita sudah punya 5 tabel seperti ini. Oke, dan tabel yang berikut adalah yang merupakan tabel transaksi sebenarnya, yaitu tabel objek wisata. Nah, tabel objek wisata ini kolomnya itu ya kita sesuaikan dengan permintaan dari instansi. Dari instansi tersebut mau menginginkan tabel apa saja. Menginginkan informasi seperti apa. Nah, kita di sini. Kalau menurut saya, untuk satu tabel objek wisata itu sebaiknya objek wisata sebaiknya memiliki yang pertama ada ID objek wisata, kemudian ID kategori wisata yang sudah kita buat ini, ada ID kategori wisata. Berarti wisata itu kategorinya apa? Apakah wisata alam kah, wisata budaya, wisata bahari, wisata kuliner? Kemudian kita butuh yang ketiga adalah lokasi wisata. Lokasi wisata artinya objek wisata ini berada di lokasi apa? Dia adanya di mana? Kemudian ada nama objek wisata. Ada nama objek wisatanya apa? Misalkan air terjun bla 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 bla. Oh, ini CI. Nah, itu kan wisata kuliner. Jadi itu namanya. Setelah itu ada deskripsi. Jadi objek wisata itu harus ada deskripsinya supaya wisatawan itu bisa tahu, oh ini wisatanya seperti apa. Ada deskripsi. Terus ada apa lagi kira-kira? Ada status. Status ini untuk membantu admin untuk mengelola objek wisata. Apakah objek wisata itu perlu dipublish atau tidak perlu. Kemudian ada ID admin. Yang ketujuh itu adalah ID admin. Kemudian yang berikutnya apalagi ya, objek wisata. Tanggal entry, tanggal dan jam entry itu penting supaya kita tahu ini objek wisatanya di entry-nya kapan. Deskripsi tadi sudah jelas, itu kita tulis semua termasuk informasi restoran, penginapannya ada di mana-mana, bisa digabung satu kali di situ. Kita buat gabung saja. Apalagi kira-kira. Sementara untuk gambar, foto dan sebagainya itu kan kita itu nanti di program, dia itu tidak usah disimpan di database untuk gambar. Nah, untuk sementara saya rasa yang inti dari yang harus diperlukan dari tabel objek wisata itu hanya 8 tadi. Hanya 8. Jadi kita create. Sini adalah tabel objek wisata. Objek wisata ada 8. Yaitu ada pertama ada ID objek wisata. Ada satu yang bertanya. Untuk perancangan perpustakaan surat menyurat dan absensi online itu sepertinya besar. Nanti mungkin kalau ada waktu sebentar kita bisa bahas langsung.
Kita lanjut. ID objek wisata ada apa tadi? Tanggal. Tanggal itu penting. Objek wisata di entry-nya kapan. Kemudian ada ID kategori wisata. Coba kita lihat di sini dan nama kolomnya apa? ID kategori wisata. Berarti di sini ada ID kategori wisata. ID kategori wisata ini merupakan foreign key. Primary key-nya itu ada di tabel kategori wisata. Jadi tabel kategori wisata primary key-nya adalah ID kategori wisata. Sementara kalau dia ada di objek wisata, dia bertindak sebagai foreign key atau kunci tamu atau kandidat key. ID kategori wisata. Oke, kemudian harus ada ID lokasi. Lokasi itu berarti dia primary key-nya ada di tabel lokasi. Nah, lokasi wisata. Namanya adalah ID lokasi. Berarti di sini kita kasih nama ID lokasi. Tipe datanya integer. Kenapa? Karena di tabel yang memuat ID kategori wisata dan ID lokasi ini dia bersifat sebagai primary key dan auto increment. Dia kan integer. Berarti di foreign key dia juga harus bertipe integer juga. Integer. Kemudian kita butuh apa lagi? Deskripsi. Deskripsi ini berisi penjelasan dari objek. Oh ya, nama belum ya. Nama objek wisata. Nama objek wisata. Kemudian ada deskripsi. Kemudian ada status. Dan yang terakhir ada ID admin. Admin siapa yang mengentrinya? Oke, ID objek wisata tipe datanya integer. Kemudian primary key dan auto increment. ID objek wisata pada tabel objek wisata bertindak sebagai dia itu sebagai primary key. Tipenya adalah integer dan kita kasih auto increment. Nah ya, sudah saya centang auto increment-nya. Kemudian ada tanggal, tipenya kita pakai datetime. Pakai timestamp boleh. Kalau pakai timestamp itu ketika kita melakukan insert data, maka tanggalnya akan tercipta sendiri. Kemudian ID kategori wisata tetap pakai in, ID lokasi in, nama objek wisata kita pakai teks saja. Kemudian deskripsi teks karena nanti datanya akan banyak dan setiap objek wisata pasti lebarnya tidak sama. Status kita pakai karakter. Lebarnya kita kasih 1. ID admin tipenya tetap integer. Setelah itu kita pilih save. Oke, selesai. Jadi pertama tabel artikel tadi sudah, kemudian tabel objek wisata juga sudah. Tabel objek wisata ini dia membutuhkan beberapa tabel lain, yaitu tabel lokasi wisata dan tabel kategori wisata. Tabel lokasi dan tabel kategori. Sementara tabel lokasi, dia membutuhkan satu tabel, yaitu tabel kecamatan. Nah, lokasi itu ada di kecamatan mana. Kemudian tabel kecamatan, dia membutuhkan kabupaten, supaya kita tahu kecamatan itu ada di kabupaten apa. Sementara kabupaten tidak perlu membutuhkan tabel provinsi lagi. Kenapa? Karena kita hanya bahas pada satu provinsi saja. Oke, kita lihat lagi untuk tabel itu sudah, tabel objek wisatanya sudah, tabel artikel. Selanjutnya kita lihat di studi kasusnya apa? Artikel wisata, tabel galeri. Oke, ini ada permintaan, ada galerinya. Nah, galeri, kalau menurut saya sih, galeri itu sebenarnya mau galeri apa? Kalau galeri objek wisata, nah, berarti kan sudah ada di objek wisata, mau galeri apa lagi? Ini kita bahas sesuai permintaan dari
dari netizen, anggap saja mereka membutuhkan itu. Mereka meminta bahwa ada tabel wisata dan ada tabel galeri. Galeri apa? Apakah galeri kegiatan, galeri objek wisata? Kalau galeri objek wisata berarti saya rasa tidak perlu, karena kita bisa gunakan tabel objek wisata tadi. Galeri kegiatan kah atau seperti apa? Kan setiap kegiatan ada fotonya. Kalau galeri objek wisata kita jangan buat tabel galeri lagi karena dia sudah ada di tabel objek wisata. Nah, anggap saja galeri kegiatan. Kira-kira kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anggap saja galeri kegiatan. Oke, galeri kegiatan palingan hanya ambil buku tamu. Berarti itu sama dengan artikel sebenarnya. Galeri. Artikel itu isinya apa sih? Kalau galeri kegiatan artikel mungkin bisa mau buat tabel galeri boleh, tapi harus ada deskripsi yang jelas. Harus ada penugasan yang jelas di artikel ini untuk apa, di galeri untuk apa. Kalau di galeri ini berisi galeri objek wisata, ya nanti dia sudah duplikasi dengan tabel objek wisata. Kalau dia galeri kegiatan, nah apakah di artikel itu juga bisa berisi kegiatan? Kalau berisi kegiatan berarti galerinya tidak perlu. Saya rasa galeri tidak perlu karena dia sudah diwakili oleh tabel artikel. Tapi seandainya kalau kamu tetap menginginkan membuat galeri kegiatan, boleh. Itu terserah dari programmer sih, terserah dari analisis, atau terserah dari instansinya. Oke, kita buatkan saja tabel galeri. Anggap saja dia memuat galeri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Kita butuh cukup ada ID galeri, ada tanggal entry data, ada nama kegiatan, ada deskripsi kegiatan, ada status, ada ID admin. Deskripsi itu sudah termasuk tanggal mulai, tanggal selesai, dan sebagainya. Gabung saja satu kali. Berarti ada 6. Oke, ada 6 ini berarti ada ID galeri, ada tanggal, ada judulnya mungkin diberi judul, ada isi, ada status, ada ID admin. Oke, ID galeri kita pakai integer, dia itu primary key dan merupakan auto increment. Kemudian ada tanggal, kita pakai timestamp supaya terisi sendiri. Judul kita pakai teks, isi kita pakai teks. Kemudian status kita pakai char. Char 1 lebarnya. ID admin kita pakai in, kemudian pilih save. Oke, selesai. Kemudian selanjutnya ada tabel buku tamu. Ini permintaan. Karena mereka menginginkan ada buku tamu. Buku tamu berarti kita butuh ID buku tamu, kemudian ada tanggal entry, kemudian ada email pengunjung tadi, mau simpan dengan nomor telepon juga boleh. Kemudian ada judul dan ada isi. Mungkin mereka ada. Judul tidak usah, mungkin ada catatan kah seperti apa? Ada. Berikutnya adalah status. Status ini penting untuk membantu admin untuk mengaktifkan atau memblokir data yang terisi pada buku tamu. Ada 7 ya. Tabel buku tamu 7. Oke, ada ID buku tamu. Kemudian ada tanggal, ada email tamu, ada telepon,
Mau tambahkan telepon boleh, email boleh, atau mau tambahkan dia dari negara mana, itu saya rasa tidak usah. Cukup email dan telepon. Kemudian ada catatan, ada catatannya, kemudian ada statusnya. Hanya ini saja. ID buku tamu, tipe datanya integer, kemudian indeksnya adalah primary key, dia merupakan auto increment. Kemudian tanggal kita pakai timestamp. Setelah itu email kita pakai teks. Kemudian telepon kita pakai varchar lebarnya 12 atau pakai teks boleh. Catatan kita pakai teks. Statusnya ini kita pakai char lebarnya 1. Ini saja saya rasa. Kalau mau tambahkan lagi silakan. Save. Oke. Kemudian ada permintaan lagi, ada admin ya. Admin harus ada. Adminnya itu ada ID admin, ada ID admin, ada nama admin, ada password, ada email, ada telepon. 5 saja boleh. Tabel admin ada 5. ID admin ada nama, email, telepon, ada apa lagi, password, kita kasih nama pin saja. Kemudian ada sertanya ini. Mau tambahkan tempat tanggal lahir boleh. Nah itu kan sesuai kebutuhan. Tapi pada intinya untuk admin itu harus ada ID admin, nama, email, password. Yang lainnya bisa sebagai pelengkap saja. Jadi kebutuhan dari instansi terkait. Tipe datanya adalah primary key. Dia merupakan auto increment. Kemudian nama kita pakai teks. Email kita pakai teks juga. Telepon kita pakai varchar lebarnya 12. Lalu PIN mau pakai varchar lebarnya 6 juga boleh. 6 digit. Jadi tipe datanya itu hanya 6 digit. Atau kalau untuk yang misalkan PIN-nya itu mau dienkripsi segala macam, berarti dia tidak boleh pakai varchar. Dia harus pakai teks. Ini untuk admin. Oke, kemudian selain permintaan netizen tadi, kita butuh fitur testimoni. Nah, testimoni itu harus ada. Testimoni itu harus ada. Karena ketika ada testimoni untuk objek wisata tertentu, itu membantu wisatawan lain. Wisatawan akan selain dia mendapatkan informasi dari website pariwisata tersebut, dia juga bisa mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh wisatawan sebelumnya melalui testimoni-testimoni itu. Jadi testimoni itu testimoni menurut objek wisata tertentu. Jadi kita buat dia itu palingan ada ID testimoni, ada tanggal, ada ID objek wisata, artinya dia memberikan testimoni untuk objek wisata yang mana. Nah, setelah itu ada emailnya dia, nah kan harus ada emailnya. Ada email, kemudian ada judul, kemudian ada isi dan ada status. Status itu sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa berfungsi untuk membantu admin memblokir atau mengaktifkan testimoni-testimoni. Jadi kita butuh 8 tabel testimoni. Ada 8. Oke. Yaitu tabel ID testimoni. Tipe datanya adalah integer. Kemudian dia ini
Indeksnya adalah primary. Auto increment. Kemudian berikut adalah tanggal. Tipe datanya kita pilih timestamp. Kemudian ada ID objek wisata. Nah, dia ini merupakan foreign key. Primary key-nya ada di tabel objek wisata. Kita lihat. Primary key-nya ada di tabel objek wisata. Mana tabel? Oke, ini ID objek wisata. Dia ini merupakan primary key-nya. Maaf, saya buka. ID objek wisata tipe datanya integer, yang mana dia ini merupakan foreign key. Kemudian ada judul, ada apa ya, email. Ada email dari yang memberikan testimoni itu, kita pakai teks. Kemudian ada judul, judulnya apa? Mungkin telepon dulu. Telepon ini kita pakai integer, varchar lebarnya 12. Dan dia ini boleh kosong, jadi terserah orang mau. Ini 0 nih. Dia boleh kosong. Jadi nomor telepon tidak harus diisi. Kemudian ada judul. Lalu ada isi. Kemudian ada status. Untuk status tipe datanya adalah karakter. Lebarnya 1. Lalu untuk isi tipe datanya adalah teks. Untuk judul tipe datanya teks juga. Telepon varchar 12, email teks, ID objek wisata kita pakai integer. Dia merupakan foreign key, jadi tidak perlu kita tandai primary key. Tanggal, jangan date time. Kita pakai timestamp. Lalu ID testimoni merupakan primary key dan dia adalah auto increment. Oke. Demikian tabel-tabelnya. Jadi di website pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu minimal, saran saya minimal memiliki fitur yang pertama pengolahan data admin. Kemudian ini tabel-tabel masternya dulu. Tabel-tabel master yaitu pengolahan data admin. Berisi ID admin, nama, email, telepon, dan PIN beserta tipe data yang bisa dilihat di layar. Ini tabel master ya. Kemudian ada fitur kabupaten. Ini juga tabel master. Jadi harus berisi data kabupaten. Ini akan berkaitan dengan tabel kecamatan, berelasi dengan tabel kecamatan dengan tabel lokasi. Tujuannya supaya kita mengetahui dia itu ada objek wisata tertentu ada di kabupaten mana, di kecamatan mana. Jadi harus ada tabel kabupaten untuk membuat fitur pengolahan data kabupaten. Kemudian ada tabel master yang berikut, tabel kecamatan. Itu pengolahan data kecamatan. Dan berikut adalah tabel fitur pengolahan data lokasi wisata. Nah, fitur pengolahan data lokasi wisata ini dia berkaitan dengan tabel kecamatan. Supaya kita tahu bahwa lokasi objek wisata itu ada di kecamatan mana. Kemudian fitur berikutnya adalah kategori objek wisata. Pengolahan data kategori. Setiap objek wisata pasti memiliki kategori. Contoh kategori objek wisata. Isinya adalah wisata alam, wisata budaya, wisata bahari, wisata belanja, wisata kuliner, wisata yang lain-lain. Nanti silakan identifikasi sendiri, dia akan tersimpan di kategori wisata ini. Kemudian terakhir adalah tabel objek wisata. Nah, tabel objek wisata ini dia membutuhkan, jadi dia ini berelasi dengan banyak tabel. Tabel apa saja yang berelasi dengan objek wisata? Tabel yang berelasi dengan objek wisata adalah tabel lokasi wisata, tabel kecamatan, tabel kategori wisata, tabel kabupaten, tabel dan tabel admin.
Banyak ya relasinya. Tinggal dilihat dari ID-ID yang sudah kita buat tadi, yang berfungsi untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain, yaitu ya di primary key dan foreign key-nya, silakan bisa dilihat di situ. Kemudian ada tabel artikel. Kemudian ada tabel galeri. Ini seharusnya galeri ya, saya salah ketik. Kalau mau mengeditnya, tinggal klik di ini, klik di galeri, kemudian pilih operation. Nah, di galeri sini ganti K dengan L. Oke, tabel galeri, kemudian ada tabel testimoni. Testimoni ini membantu wisatawan untuk memberikan penilaian terhadap atau cerita pengalaman mereka pernah berkunjung di objek wisata tertentu. Saya rasa cukup. Ini untuk fitur-fitur minimal yang harus dimiliki oleh sebuah website pariwisata. Fitur minimal. Nah, tadi ada permintaan dari buku tamu. Buku tamu berisi 2 macam kategori, yaitu inovasi dan opini. Inovasi dan opini. Nah, berarti kita edit dulu di buku tamu, saya permintaan. Di buku tamu tadi kita edit. Harus tambahkan lagi kategori. Nah, kategori buku tamu kita tidak perlu buatkan tabel kategori buku tamu, tidak perlu. Karena memang dia hanya ada 2, tidak mungkin ada penambahan. Kalau memungkinkan adanya penambahan kategori, berarti harus dibuatkan tabel terpisah. Tetapi kalau tidak memungkinkan adanya penambahan, berarti dia menyatu saja dengan tabel buku tamu. Contoh jenis kelamin, kan hanya ada 2, berarti kita tidak butuh satu tabel jenis kelamin, tidak butuh, karena dia tidak akan bertambah lagi jenis kelaminnya. Sama dengan di kategori di buku tamu, kan tadi saya permintaan hanya ada 2 kan, yaitu inovasi dan apa tadi? Inovasi dan opini. Kalau hanya ada 2 begini, berarti langsung saja di entry di sini. Tidak perlu dibuatkan tabel sendiri, digabung saja. Add an of table, di sini tambah 1 kolom, yaitu tabel kategori. Kategori ada 2, opini dan inovasi. 2 inovasi. Nah, tinggal dihitung. Saya pakai teks saja, tapi kalau kalian mau pakai varchar boleh, silakan dihitung lebarnya. Saya pakai teks. Oke, jadi selesai. Itu sesuai dengan permintaan tadi. Sementara untuk permintaan tadi melalui WA, artikel harus ada paragraf break. Nah, itu kalau paragraf break berarti tidak ada hubungan dengan database. Itu nanti silakan manipulasi sendiri di skripnya, tambahkan skrip-skrip sehingga dia bisa mensupport paragraf break. Kemudian galeri Instagram feed. Namun kalau mau tambahkan galeri Instagram feed berarti galeri Instagram feed ini seperti apa? Apakah setiap objek wisata memiliki Instagram feed yang berbeda? Kalau memiliki Instagram feed yang berbeda, berarti di kategori wisata ini tambahkan lagi 1 kolom. Bukan. Di objek wisata. Kalau setiap objek wisata memiliki Instagram feed yang berbeda, alamat Instagramnya yang berbeda, tinggal tambahkan 1 kolom lagi, nama Instagramnya. Tetapi kalau nama Instagramnya sama semua, nah berarti mungkin tidak perlu dibuatkan database, cukup 1 saja itu. Atau tambah lagi database profil. Maaf, ini tabel profil maksud saya. Nah, Instagram feed ini seperti apa? Galeri Instagram feed. Apakah setiap objek wisata memiliki nama Instagram yang berbeda? Kalau memiliki nama Instagram, berarti dia menyatu saja dengan tabel objek wisata. Oke, saya rasa hanya ini saja. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti saya akan membaca dan memberikan masukan. Ya, kemudian untuk permintaan
Dari siapa? Damianus Laba, Pak, setelah ini bisa dengan database perpustakaan, surat menyurat, dan absensi online. Ini sistem yang besar. Ada perpustakaan, ada surat menyurat, dan absensi. 3 sistem database yang besar. Jadi kita tidak bisa gabung dalam satu tutorial atau satu video. Kita harus pecah dalam 3 video lagi, yaitu database untuk perpustakaan, untuk surat menyurat, dan absensi online dibuat terpisah. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat maksud saya, dan jangan lupa kalian harus like, kemudian subscribe, agar setiap video yang nanti saya buat bisa kalian dapat notifikasinya. Kemudian jangan lupa bagikan ilmu ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih dan selamat sore semuanya.